koyo dibek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aditi Pramudita. Nama saya Alfa Nurahima. Saya Amanda Fibrania. Saya Putri Farida Safitri. Saya Nihayatun Nikmah. Saya Dede Zuljanati Nikmah. Saya Nurmailana Yaya. Dan saya Nafadi Putri Hati. Kami akan melakukan edukasi pada Ibu Masa Nifas. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Dan pada hari ini kita berkumpul di sini. Saya akan memberikan edukasi tentang masa nifas bagi ibu semua. Sebelumnya saya berikan masa dulu ya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang masa nifas. Masa nifas merupakan masa di mana setelah kelahiran, di mana dimulainya ketika plasenta keluar dan 2 jam setelahnya. Kemudian masa nifas akan berakhir ketika alat-alat atau organ-organ pada kewanitaan ibu akan kembali ke posisi yang fisiologis dan akan berakhir ketika 6 minggu setelahnya atau 42 hari. Saya akan menjelaskan dari periode masa nifas sendiri. Periode masa nifas sendiri terdiri dari tiga periode. Yang pertama ada puerperium dini, yaitu kepulihan dari seluruh alat genitalia ibu dan ibu sudah diperbolehkan untuk berdiri dan juga berjalan. Yang kedua ada puerperium intramedial, yaitu kepulihan menyeluruh dari seluruh alat genitalia ibu. Kemudian remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk ibu pulih kembali alat genitalianya seperti ke kondisi semula sebelum hamil. Tahapan masa nifas ada 3 periode. Yang pertama ada periode immediate postpartum, yaitu masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya seperti perdarahan karena atonia uteri. Yang kedua ada periode early postpartum, 24 jam sampai 1 minggu. Pada fase ini bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada pendarahan, lokea tidak berbau busuk dan tidak demam. Dan yang terakhir, ketiga, periode late postpartum 1 minggu sampai 5 minggu. Pada periode ini, bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta melakukan konseling KB. Menyebabkan beban pada jantung dan akan menimbulkan dekompensasi kordis pada pasien dengan vitamin kardio. Perubahan pada darah juga terlihat dari komposisi untuk hormon, di mana sebelumnya terdapat hormon yang mendukung kehamilan, sedangkan masa nifas adalah hormon yang mendukung proses reproduksi. Baik, selanjutnya yaitu perubahan psikologis. Pada masa nifas terjadi perubahan psikologis yang mempengaruhi kemampuan ibu dalam merawat. Dalam perubahan psikologis sendiri terdapat beberapa periode. Yang pertama yaitu periode taking in, periode taking hold, dan periode letting go. Periode taking in sendiri yaitu periode yang terjadi 1 sampai 2 hari sesudah kelahiran. Ibu akan mengulang-ulang pengalamannya waktu bersalin dan melahirkan. Tidur tanpa gangguan sangat penting bila ibu ingin mencegah gangguan tidur. Lalu periode yang kedua yaitu periode taking hold. Periode ini berlangsung pada hari 2 sampai 4 postpartum. Ini menjadi perhatian pada kemampuannya menjadi orang tua yang sukses dan meningkatkan tanggung jawab pada bayinya. Pada masa ini ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal tersebut. Cenderung menerima nasihat bidan atau perawat karena ia terbuka untuk menerima pengetahuan dan kritik yang bersifat pribadi. Periode selanjutnya yaitu periode letting go. Pada masa ini ibu sudah menerima tanggung jawab dan peran barunya, yakni mampu merawat bayinya. Pada masa ini ibu sudah terhindar dari sindrom baby blues maupun postpartum depression. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang diperlukan seorang ibu pada masa nifas. Yang pertama yaitu informasi dan konseling tentang perawatan bayi dan pemberian ASI, lalu apa yang terjadi termasuk gejala adanya masalah yang mungkin timbul, kesehatan pribadi, kebersihan, masa penyembuhan, kehidupan seksual,
kontrasepsi dan nutrisi. Lalu yang kedua yaitu dukungan dari petugas kesehatan. Yang pertama ada kebersihan diri, misalnya menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh, lalu istirahat, menganjurkan ibu untuk beristirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Lalu ada latihan, pentingnya mengembalikan otot-otot perut dan panggul untuk kembali normal. Lalu ada gizi, menganjurkan ibu mengkonsumsi tambahan kalori tiap hari. Setelah itu perawatan payudara untuk menjaga payudara tetap bersih dan kering. Lalu kondisi emosional dan psikologis suami serta keluarga. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan untuk kecurigaan dan munculnya tanda terjadinya komplikasi. Selanjutnya, penderita dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu sehat. Yang ketiga, pengunjung-pengunjung dari luar hendaknya pada hari-hari pertama dibatasi sedapat mungkin. Yang ketiga, pengunjung-pengunjung dari luar hendaknya pada hari-hari pertama dibatasi sedapat mungkin. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda bahaya pada ibu nifas, yaitu tanda-tanda bahaya nifas adalah suatu tanda yang abnormal yang mengidentifikasi adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama ibu nifas. Apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian ibu. Yaitu tanda-tandanya seperti pendarahan lewat jalan lahir, lalu keluar cairan berbau dari jalan lahir, demam lebih dari 2 hari, bengkak di tangan atau kaki, mungkin dengan rasa sakit kepala dan kejang-kejang. Lalu payudara bengkak, kemerahan disertai rasa sakit dan bisa mengalami gangguan jiwa.